Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada siang hari ini, saya akan membawa sebuah materi yang berkaitan sama bunuh diri. Baru-baru ini, kita sering menemukan sebuah pertanyaan tentang bunuh diri. Apakah orang yang bunuh diri bisa masuk surga atau tidak? Nama saya Yong Hyun-jo yang akan menyampaikan materi tersebut. Pendahuluan, agama Katolik Roma abad pertengahan mengizinkan misa dan doa bagi mereka yang telah dieksekusi dan meninggal. Namun, melarang keras doa dan misa bagi mereka yang melakukan bunuh diri di antara orang Kristennya. Di kalangan umat Kristiani, kepercayaan yang berlaku adalah bahwa mereka yang melakukan bunuh diri 100% akan masuk neraka. Bisakah kita memberikan dasar akal untuk pertanyaan bahwa orang percaya yang melakukan bunuh diri akan masuk surga atau neraka? Topik ini memerlukan jawaban yang jelas karena berkaitan sama soteriologi yang merupakan inti Injil Kristen. Apalagi dalam penyataan saat ini, di dalam angka bunuh diri semakin meningkat, bahkan di dalam gereja pun keluarga yang ditinggalkan sangat menderita dan merasa bersalah. Sehingga hal ini juga harus diselesaikan secara teologis bagi mereka. Status bunuh diri. Pada periode dari bulan Januari sampai bulan Juni tahun 2023, Polri melaporkan bahwa terdapat 663 kasus bunuh diri di Indonesia. Angka tersebut meningkat sebesar 36,4% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2021. Tahun 2021, kasus bunuh diri cuma 486. Provinsi tertinggi angka bunuh diri adalah Jawa Tengah, 253 kasus, kemudian Jawa Timur dan Bali, dan Jawa Barat, 39 kasus. Pandangan para teologi atas bunuh diri. Agustinus paling berpengaruh dalam menetapkan pendirian teologi tentang bunuh diri dalam sejarah gereja. Dengan tegas menimbulkan pertanyaan bahwa ini adalah masalah etika bagi gereja. Dia menganggap pembunuhan diri sama dengan pembunuhan orang lain. Teolog yang kedua, Calvin, memahami bunuh diri sebagai pembunuhan orang lain. Pendirian tegas Agustinus diwariskan kepadanya. Mengapa bunuh diri adalah dosa? Dia mendefinisikan bahwa bunuh diri dipandang sebagai akibat dari kelebihan kekuasaan dan kesombongan manusia. Itu bertentangan dengan iman, kebijakan yang paling penting dan menonjol. Cara kematian Saul menambah dosa lain. Teolog yang ketiga, Karl Barth. Dia mendefinisikan bahwa kehidupan yang diperintahkan Tuhan untuk dijalani harus mengarah pada penghormatan terhadap kehidupan dan perlindungan kehidupan. Yang kedua, kehidupan yang dititipkan dan dipinjam bukan untuk dimusnahkan dengan sengaja oleh manusia. Bunuh diri adalah hujat terhadap rahmat Tuhan. Bunuh diri dan neraka atau surga. Saya akan menceritakan kisahnya dalam 3 bagian, atau saya akan menceritakan penjelasan dalam 3 bagian. Yang pertama, apakah bunuh diri itu dosa? Ya memang kita sudah tahu, tetapi supaya enggak keliru, kita akan membahas lagi. Yang kedua, apakah bunuh diri merupakan dosa yang tidak bisa diampuni? Dosa yang tidak bisa diampuni dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab yang bunuh diri, kita akan bahas. Yang ketiga, ketekunan orang Kristen dan bunuh diri. Doktrin ketekunan orang Kristen pasti berkaitan sama bunuh diri. Maka dalam doktrin itu kita akan menjelaskan
bunuh diri mengenai masuk surga. Yang pertama definisi doktrin, yang kedua sudut pandang teologis Arminian. Yang pertama, apakah bunuh diri itu dosa? Nah, ada 6 jenis jawabannya ya. Yang pertama, bunuh diri bertentangan langsung dengan keyakinan bahwa manusia adalah makhluk, bukan pencipta. Manusia adalah pengurus yang dipercayakan hidupnya, bukan penguasa yang mempunyai hak untuk membuangnya secara sewenang-wenang. Ketika seorang makhluk melakukan bunuh diri, dia melakukan tindakan yang bertentangan dengan kenyataan bahwa dengan mengakhiri hidupnya sendiri, ia hidup dengan menerima kehidupan yang Tuhan berikan dan pelihara. Dalam kehidupan manusia, harus mengingat statusnya sebagai makhluk ciptaan yang harus mengatur kehidupan yang dipercayakan oleh Tuhan kepadanya. Yang kedua, bunuh diri merupakan dosa berat yang merusak gambar Tuhan dengan mengakhiri hidup seorang yang diciptakan menurut gambar Tuhan. Alasan Perjanjian Lama memerintahkan hukuman mati di dalam kitab Kejadian pasal 9 ayat 6 untuk membunuh sesama adalah karena manusia yang diciptakan menurut gambar Allah lebih berharga daripada dunia. Agustinus, yaitu seorang teolog, mengatakan bahwa dalam perintah ke-6 tidak ada pengubah sesamamu, yang jelas menunjukkan bahwa ke-6 perintah itu tidak hanya mencakup sama sesama, tetapi juga dirinya sendiri. Yang ketiga, berdasarkan isi Injil bahwa Yesus Kristus datang ke dunia ini mematahkan kuasa maut, menaklukkan maut, dan menyelamatkan kita. Bunuh diri memiliki kematiannya sendiri, secara langsung bertentangan dengan iman Kristen dan melanggarnya. Yesus sendiri berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup, di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10. Dan dengan benar-benar memberikan nyawanya, dia membebaskan kita dari kuasa maut dan memampukan kita untuk berpartisipasi dalam kehidupan kekal. Oleh karena itu, tindakan bunuh diri, menyerahkan nyawa sendiri dan memilih kematian dapat dikatakan menyia-nyiakan pelayanan Yesus dalam beberapa hal dan merupakan kejahatan yang secara langsung bertentangan dengan iman Kristen karena menyerah pada kematian. Yang keempat, bunuh diri merupakan suatu masalah, terutama karena bunuh diri merupakan penolakan terhadap kasih karunia Allah dan pengharapan di dalam Kristus. Anugerah cuma-cuma dari Tuhan selalu tersedia bagi kita semua. Anugerah Tuhan adalah kekuatan dan sumber daya yang dapat mengubah kehidupan yang tampaknya tidak berarti dan tanpa harapan menjadi kehidupan yang penuh rasa syukur dan harapan. Namun, bunuh diri merupakan tindakan yang menolak rahmat Tuhan yang menjadi dasar harapan dan kemungkinan tersebut, serta menghalangi kemungkinan berhasilnya. Yang kelima, masalah pengabaian misi yang diciptakan dan diutus Tuhan. Misi kasih diri, pertumbuhan diri, dan kesempurnaan. Bagian yang ketiga, apakah bunuh diri merupakan dosa yang tidak diampuni? Dosa yang tidak dapat diampuni dalam Alkitab, penghujat terhadap Roh Kudus. Satu-satunya dosa yang disebut di dalam Alkitab yang tidak dapat diampuni adalah dosa penghujat terhadap Roh Kudus. Injil Matius pasal 12, Injil Markus pasal 3. Charlson mengatakan bahwa sejarah Perjanjian Baru mengatakan bahwa dosa hujat terhadap Roh Kudus adalah meskipun menerima kebenaran melalui kesaksian batin Roh Kudus bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah dan juru selamat,
dia secara sadar dan tidak sadar menyangkal Yesus. Hal ini mengacu pada penolakan Yesus dan kematiannya yang menebus dan berpaling darinya. Hulkauer mengatakan bahwa orang-orang Farisi pada zaman Yesus percaya bahwa karya dan kuasa Yesus adalah setan. Jika seorang meninggal karena dengan sengaja menolak atau menolak kebenaran dan fakta Injil, dia tidak dapat diselamatkan. Ini berarti meninggalkannya, bahkan setelah mengetahui kebenaran Injil dengan sengaja menyangkal dan menolaknya. Jadi, apakah bunuh diri bisa dikatakan sebagai dosa hujat terhadap Roh Kudus? Tidak ada dasar Alkitabiah atau teologis yang cukup untuk mengatakan demikian. Jika seorang melakukan bunuh diri dengan mengingkari keimanan, menyatakan tidak ada keimanan, tidak ada kasih Tuhan, mengingkari kebenaran Tuhan, kebaikan, rahmat, dan kedaulatan Tuhan, serta memutuskan hidupnya sendiri, maka hal tersebut bisa diterapkan. Jika tidak, secara umum, tidak ada dasar yang cukup untuk mengklasifikasikan bunuh diri sebagai dosa hujat terhadap Roh Kudus. Bagian yang kedua, tokoh-tokoh Alkitab yang bunuh diri. Di dalam Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, ada beberapa tokoh yang bunuh diri. Yang pertama, Simson. Yang kedua, Saul. Yang ketiga, Ahitofel. Yang keempat, Simri di dalam Perjanjian Lama. Bahkan di dalam Perjanjian Baru, Yudas Iskariot juga pernah bunuh diri. Yang pertama, Simson. Alkitab menilai atas bunuh dirinya Simson. Dia menurunkan tiang dan dia sendiri mati di dalamnya. Dalam kasus, banyak teolog memandang tindakannya sebagai ketaatan langsung terhadap perintah Tuhan. Dan sebagai dasar untuk ini, mereka mengutip kitab Ibrani yang menganggapnya sebagai orang yang beriman. Kitab Ibrani pasal 11 ayat 32. Dalam kasus Simson dimulai dengan Agustinus. Sebagian besar teolog memahami bahwa hal ini setara dengan kematian sebagai martir. Yang kedua, Raja Saul. Saul bunuh diri setelah menderita luka serius yang tidak dapat diperbaiki selama pertempuran dengan musuh-musuhnya. Hal ini untuk menghindari kematian yang memalukan di tangan tentara Filistin. Dikatakan bahwa alasan Saul meninggal adalah karena Tuhan memukulnya. 1 Tawari pasal 10. Namun tidak ada evaluasi yang dibuat mengenai fakta bahwa dia meninggal dengan cara tersebut. Sebaliknya, Alkitab mencatat bahwa Daud dan Israel menganggap Saul sebagai pahlawan perang, berduka atas kematiannya dan mengadakan pemakaman yang terhormat di dalam 1 Samuel pasal 31. Tokoh yang ketiga, Ahitofel. Ahitofel menawari Absalom rencana untuk menyerang Daud. Tetapi ketika Absalom tidak menerimanya, dia masuk ke rumahnya dan menggantung diri. Namun Alkitab secara sederhana tercatat bahwa dia dimakamkan di makam ayahnya. Kematiannya tidak diperlakukan secara memalukan. Yang keempat di dalam Perjanjian Lama, Simri. Simri juga menemui akhir yang melarang karena bunuh diri. Akhir yang malang karena bunuh diri. Namun bahkan dalam kasus ini, Alkitab tidak membuat penilaian teologis apapun tentang kematiannya. Di dalam Perjanjian Baru ada satu orang yang bunuh diri, namanya Yudas Iskariot. Yudas Iskariot menemui akhir yang menyedihkan dengan melakukan bunuh diri setelah menyerahkan Yesus kepada tentara Romawi.
demi uang. Namun tidak ada keputusan yang dibuat mengenai kematiannya itu sendiri di dalam Alkitab. Tokoh-tokoh Alkitab yang bunuh diri dinilai di dalam Alkitab, dilihat dari pasal-pasal tersebut, tidak ada dasar Alkitabiah yang cukup untuk menyimpulkan bahwa bunuh diri adalah dosa yang tidak dapat diselamatkan atau tidak dapat diampuni. Alkitab tidak secara langsung menghubungkan tindakan bunuh diri dengan neraka atau keselamatan. Sebaliknya Alkitab memberikan lebih banyak waktu untuk contoh-contoh perbuatan jahat mereka semasa hidup, seperti penyembahan berhala, ketidaktaatan, dan perkataan serta tindakan palsu daripada tindakan bunuh diri mereka. Kita dapat menyimpulkan bahwa Alkitab tidak memberikan penilaian apapun mengenai bunuh diri itu sendiri dan kaitannya dengan keselamatan. Yang bagian yang ketiga, ketekunan orang-orang kudus dan bunuh diri. Doktrin ketekunan orang-orang kudus juga disebut dalam pengakuan iman baptis dan konsisten dengan pengakuan sejarah lainnya tentang masalah ini. Masalah ini berarti bunuh diri, ya. Ini dicatat sebagai berikut: mereka yang telah dipanggil dan dikuduskan secara efektif oleh Roh Allah, yang telah menerima iman yang berharga dari orang-orang pilihan, dan yang telah diterima oleh Allah dalam kasih, tidak dapat sama sekali terjatuh dari keadaan lahmat. Panggilan Tuhan dan karunia-karunia tersebut bertahan sampai akhir dan selama-lamanya. Definisi doktrin tentang ketekunan orang-orang kudus. Ketekunan orang-orang kudus berarti bahwa Tuhan memberikan iman kepada manusia sebagai kasih karunia dan memungkinkan manusia pada akhirnya diselamatkan melalui iman itu, yaitu mempertahankan iman itu dan bertahan sampai akhir agar manusia dapat diselamatkan. Alkitab mengajarkan kita ketekunan orang-orang kudus demikian berikut ini. Kitab Filipi pasal 1 ayat 6. Akan hal ini, aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhir pada hari Kristus Yesus. Itu berarti kedatangan Yesus kedua kali. Yohanes pasal 6 ayat 29, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dihendaki Allah, yaitu kehendak kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Yohanes pasal 10 ayat 38, tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Roma pasal 1 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Penjelasan ayat-ayat yang saya baca tadi. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak berbuat dosa, baik beriman maupun tidak. Tidak ada seorang pun yang bisa sepenuhnya menghindari dosa. Hukum Taurat mengatakan jangan membunuh dan jangan berzina. Namun dosa itu terjadi. Begitu pula dosa bunuh diri merupakan dosa yang bisa saja dilakukan oleh seseorang. Dosa seperti perzinahan, pembunuhan, dan penipuan tidak dapat dihitung dengan kata-kata. Namun dosa mereka ditutupi oleh Kristus Yesus. Namun mengapa kita mengatakan bahwa sama sekali tidak ada keselamatan jika bunuh diri? Satu-satunya dosa yang tidak pernah bisa diampuni dalam Alkitab adalah dosa hujat terhadap Roh Kudus. Tidak bisa dikatakan tidak dapat masuk surga karena tidak sempat bertobat atas dosa bunuh diri di saat-saat terakhir. Tuhan memerintahkan kita untuk membasuh kaki kita, namun Dia juga mengatakan kepada kita bahwa seluruh tubuh kita bersih karena kita sudah mandi.
Kita perhatikan bagian ini, Katekismus Besar Westminster nomor 81 mengatakan bahwa Allah menjaga kita agar kita tidak jatuh dalam keputusasaan. Katekismus Besar Westminster nomor 81, pertanyaannya berikut ini. Apakah semua orang percaya yang sejati senantiasa merasa pasti bahwa pada saat itu juga mereka mempunyai kedudukan orang yang telah beroleh rahmat dan akan diselamatkan? Saya akan membacakan jawaban bagian B aja ya. Allah tidak pernah membiarkan mereka kehilangan kehadiran dan dukungan Roh Allah yang melindungi mereka sehingga mereka tidak lama sekali putus asa. Penjelasan Katekismus Besar Westminster nomor 81. Beberapa orang menyebut doktrin ini berkaitan dengan kasus bunuh diri dan mengatakan bahwa Tuhan melindungi orang-orang kudusnya sampai akhir dan tidak pernah membiarkan mereka melakukan bunuh diri. Ini salah ya. Doktrin ini berarti bahwa Allah menjaga orang-orang beriman yang sejati agar tidak sepenuhnya dan akhirnya terjatuh dari keselamatan yang mereka terima karena anugerah. Bukan berarti dia mencegah orang-orang yang beriman sejati agar tidak jatuh ke dalam keputusasaan total dan melakukan bunuh diri. Pengakuan Westminster bab 17 mengenai ketekunan orang kudus. Saya akan baca, akan tetapi orang-orang kudus bisa terjatuh ke dalam dosa-dosa yang menyedihkan melalui cobaan-cobaan iblis dan dunia. Kebiasaan-kebiasaan dari kerusakan yang masih tersisa di dalam diri mereka. Saya langsung membacakan penjelasannya ya. Mengapa dosa bunuh diri tidak bisa dimasukkan ke dalam semua dosa yang disebut di atas ini? Bunuh diri tidak membuktikan bahwa seorang adalah orang kudus palsu. Seharusnya mengatakan bahwa orang kudus tidak boleh melakukan bunuh diri. Tetapi kita tidak dapat mengatakan bahwa orang kudus yang melakukan bunuh diri bukanlah orang kudus yang sejati. Kita memiliki penjamin yang kuat di dalam Injil Yohanes pasal 6. Ayat 39. Inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Kesimpulan atas ketekunan orang-orang kudus dan bunuh diri. Paulus mengatakan bahwa sebab aku yakin bahwa baik mau maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah, baik yang ada di sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang di bawah, apapun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. 1 Yohanes pasal 10 ayat 29, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ini termasuk diri sendiri dan kasus bunuh diri. Tidak ada sama sekali yang bisa menyebabkan orang-orang kudus yang diselamatkan oleh Tuhan jatuh kembali ke neraka. Karena Bapa yang mempersatukan kita dengan Kristus Yesus lebih besar daripada iblis dan sebab tidak seorang pun akan merebut kita dari tangan Bapa kita. Saat ini saya akan menjelaskan sudut pandang teologis Armenia. Memang data-data atau penjelasan-penjelasan yang saya sampaikan berdasarkan Alkitab dan lebih cenderung ke Kalvinisme. Tapi mengenai bunuh diri kita harus memahami sudut pandang teologis Arminian ya. Saya akan bacakan. Mengatakan bahwa keselamatan hanya dapat dicapai melalui iman dan
dua, perilaku saleh. Jika manusia berdosa dan jatuh dalam dosa, manusia bisa kehilangan keselamatannya kapan saja. Itu bisa dihilangkan seluruhnya. Mereka mengatakan bahwa keselamatan dapat dibatalkan seluruhnya. Oleh karena itu, tidak seorang pun mengetahui akhir dari keselamatan dan jaminan keselamatan adalah mustahil. Jawab bahwa orang Kristen masuk neraka jika dia bunuh diri adalah kesimpulan dari sistem teologi Arminian mereka. Ya, beda sama apa yang saya sampaikan ya. Ya, sebagai kesimpulan bunuh diri masuk surga, ya. Bunuh diri jelas merupakan dosa. Namun, Alkitab tidak menghubungkan bunuh diri dan keselamatan. Jika seorang yang melakukan bunuh diri adalah orang kudus, kita tidak boleh memusatkan perhatian pada fakta bahwa tindakan terakhirnya adalah bunuh diri. Melainkan pada fakta bahwa dia adalah orang kudus yang mengakui imannya kepada Juru Selamat. Jika bunuh diri bukanlah dosa yang tidak dapat diampuni, terlebih lagi jika ia hidup sebagai orang kudus dalam kasih karunia Tuhan, maka tidak ada alasan bagi gereja untuk mengabaikannya atau tidak memimpin ibadah pemakaman. Jadi, apakah menganjurkan bunuh diri? Tidak. Jika ada orang Kristen yang mempunyai pikiran untuk bunuh diri, harap diingat bahwa ada kasih karunia dan janji Tuhan. Bunuh diri adalah dosa. Anda mungkin berpikir bahwa rasa sakitnya tak tertahankan dan Anda sangat menderita. Namun Tuhan Allah mengasihi Anda. Sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita mengatasi kesulitan apapun yang mungkin kita hadapi sampai akhir. Ya, itu aja saya sampaikan mengenai materi bunuh diri masuk surga. Ya, referensi bukunya ya, saya pakai beberapa buku. Ya, itu aja saya sampaikan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.